Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Kita telah mendengarkan akhir-akhir ini bahwa memang tersangka dari 3 tersangka tersebut telah ditahan oleh Polda Jabar, yaitu tersangka Abi Aulia. Dan bahkan tersangka AA ini juga telah dirilis oleh Polda Jabar bahwa beliau telah ditahan, kemudian beliau juga telah di P21-kan oleh pihak kejaksaan. Nah, lalu kemudian banyak yang bertanya juga kepada saya, bagaimana ketika misalkan penangkapannya kok satu persatu, misalkan kok hanya AA saja, tidak semuanya diringkus dan sebagainya. Nah, terkait ini bahwa memang kita harus mengembalikan kepada pihak yang berwajib bahwa mereka ini punya aturan. Mereka ini punya dasar, yaitu KUHP, ya kan, hukum acara pidana dan sebagainya, bagaimana mekanisme itu telah dilaluinya, sehingga harapan kita sebenarnya bukan bertanya atau dalam tataran bertanya, kok hanya satu persatu, nggak semuanya saja, apakah ada salah aturan dan sebagainya. Bukan itu sebenarnya. Yang harus kita ketahui dan kita tunggu adalah memang bagus ketika ada sebuah penangkapan atau penahanan bahkan di P21-kan yang pada akhirnya adalah akan disidangkan. Nah, di persidangan ini kemudian akan dibongkar, akan dibuka sebuka-bukanya, sedetail-detailnya. Di situ kemudian akan terbuka apakah misalkan Abi atau tersangka tersebut tidak bersalah, nanti terlihat di pengadilan. Ketika misalkan tersangka A ini bersalah, juga akan terlihat di pengadilan. Justru yang namanya pengadilan itu ada kemudian keterangan saksi, ya enggak, alat bukti semua juga dibahas, kemudian petunjuk semua juga dibahas, keterangan ahli juga semua dibahas, ya enggak, surat, ya enggak. Nah, itu juga semua dibahas sehingga kemudian akan memperkaya ya informasi di dalam pengadilan itu. Pihak JPU juga mengungkapkan sedetail-detailnya alat buktinya apa, kemudian ada perdebatan barangkali rejection juga dari pengacaranya tersangka A ini, kemudian di tengahnya juga ada hakim 1, 2, dan 3, kan luar biasa. Sehingga inilah yang mesti kita tunggu-tunggu, bahwa kalau kita masih bertanya bahwa apakah ada ketentuan yang salah, kok penangkapannya cuma satu saja, tidak bareng-bareng sekaligus, apakah ada salah aturan, nanti akan terlihat. Apakah misalkan alat buktinya sudah mencukupi atau tidak, minimal 2 alat bukti misalkan. Semua itu akan terjawab di dalam pengadilan. Justru dulu ketika misalkan terpidana Yosep akan disidangkan, juga banyak memang yang bertebaran alasan-alasan ini, alibi-alibi ini, bahwa belum memenuhi alat bukti lah dan sebagainya. Kemudian bahwa hanya satu alat bukti, misalkan keterangan Ramdhanu saja, itu berseliweran. Hal-hal yang demikian itu berseliweran, yang yang menyarankan atau mengerucutkan bahwa terpidana Yosep saat itu tidak bersalah. Tetapi akhirnya di dalam persidangan pada akhirnya terbuka secara luas dan transparan saat itu dibahas kemudian keterangan saksi, dan bahkan saksi yang melihat itu banyak, kemudian saksi yang yang mengatakan bahwa melihat terdakwa atau terpidana pagi hari itu juga ada, ya enggak, beberapa bahkan kecurigaan yang selama ini kita pertanyakan juga ada terjawab di dalam pengadilan. Kemudian bahkan misalkan sekupi pagi hari itu ternyata ada banyak darahnya misalkan, kemudian ada bahasa bahwa yang terekam CCTV pada malam hari itu, yang merekam daripada tersangka itu adalah air roknya warna abu-abu dan sebagainya. Ada ahli yang mengatakan juga bahwa ada 5 titik noda darah pada terpidana itu, yang membuktikan bahwa memang terpidana itu ada benar-benar di TKP dan sebagainya. Itu ahli mengatakan itu. Sehingga kemudian kita sebagai netizen hanya bisa menilai
untuk menjawab keraguan sebelumnya itu, akhirnya kita telah mendapatkan jawabannya secara fix ya teman-teman di dalam pengadilan itu, sehingga kemudian kita sebagai netizen bisa menilai dan bisa menyimpulkan apakah misalkan terpidana itu adalah salah atau tidak, bisa menyimpulkan itu ya enggak. Nah, apalagi misalkan ketika sudah ada vonis, akhirnya kuasa hukumnya melakukan banding, dan bahkan banding itu ditolak. Ketika banding itu ditolak, kemudian kuasa hukumnya juga mengupayakan yang lain, misalkan kasasi, dan kemudian kasasi juga ditolak. Artinya adalah bukan sekali vonis itu terjadi, tapi di tingkat pengadilan banding juga ditolak, kemudian kasasi ditolak. Walaupun memang katanya kuasa hukumnya ingin melanjutkan daripada peninjauan kembali ya teman-teman. Nah, dimana syarat dari peninjauan kembali adalah harus ada novum baru, alat bukti baru, petunjuk baru, kesaksian yang baru dan sebagainya, alat bukti yang baru poinnya ya. Nah, apakah memang ini ada? Kalau memang ada, dipersilahkan supaya kemudian menjadi terang dan benderang lagi. Kemudian tidak ada alibi lagi. Yang jelas bahwa hasil kesimpulan yang transparan itu adalah yang kita tunggu-tunggu. Namun memang pada kenyataannya 3 peradilan itu juga memang telah ditolaknya. Bahkan di pengadilan pertama telah memvonisnya yaitu 20 tahun penjara. Dan tingkat banding dan kasasi juga menetapkan yang sama yaitu 20 tahun penjara. Nah, terkait Abi ini ya, tersangka AA ini, bahwa akan mungkin semakin jelas nantinya. Kemudian di awal banyak yang mempertanyakan bahwa apakah salah ditangkapnya satu orang saja dulu, kenapa nggak bareng-bareng sekaligus. Kemudian ada menyatakan alat buktinya belum jelas ya enggak, dan sebagainya untuk tersangka ini. Nah, kita tunggu teman-teman, bahwa justru di dalam pengadilan itu pastinya menyajikan informasi yang sangat detail. Karena di dalam pengadilan itu membahas terkait materialnya, alat buktinya, pokok materinya. Nah, ini yang menarik. Kenapa misalkan alat buktinya itu keterangan daripada Ramdhanu. Keterangan ini diuji di dalam pengadilan. Kemudian ada keterangan CCTV misalkan. CCTV ini diuji di dalam pengadilan. Nah, kemudian ada keterangan daripada ahli. Keterangan ahli ini kemudian diuji di dalam pengadilan. Ya, semuanya diuji, dan pengadilan ini itu terbuka untuk publik ya. Walaupun terkadang ada momen yang tidak bisa direkam secara live, tetapi kita boleh memasuki dan mendengarkan seluruh percakapan yang ada di dalam persidangan, dan pastinya akan semakin jelas apa yang menjadi konklusi di dalam persidangan ya teman-teman. Nah, kita tunggu saja dan barangkali harus sabar ya teman-teman. Insya Allah akan semakin terbuka, tidak lagi akan menjadi sebuah perdebatan ketika sudah melewati persidangan. Ya, kita juga kemudian harus bijaksana dalam menyikapi sebuah asumsi, menyikapi sebuah pernyataan, kesimpulan dan sebagainya. Selama pengadilan itu digelar secara terbuka dan transparan, justru kita juga harus mengamininya. Mana yang harus kita percaya nih? Ya justru adalah memang keyakinan diri kita masing-masing, tetapi kita harus bijaksana dalam melihatnya. Kalau misalkan alat bukti itu benar yang kemudian dapat memvonis daripada tersangka tersebut, kita juga harus akui. Apabila sebaliknya misalkan alat buktinya itu ternyata mengarah kepada sesuatu yang belum jelas, juga kita tidak wajib mempercayainya. Nah gitu. Kita harus bijaksana dalam melihat nanti hasil sidang untuk tersangka AA ini ya. Kita harus lebih bijaksana sekali lagi. Terima kasih, semoga menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.